وسلم دائما أبدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan juri yang arif lagi bijaksana yang saya muliakan, hadirin yang berbahagia, dalam suasana yang penuh dengan keberkahan ini, saya ingin mengangkat satu buah hadis di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam kitab Qurratun Nasihin yang dikarang oleh Syekh Ahmad Al-Hashimi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qiwamud dunya bi arba'ati asya." Kalau satu kampung mau maju, satu kota mau jaya, bahkan kalau satu bangsa ingin bermartabat di mata dunia, maka di dalamnya harus ada 4 pilar. Ada berapa? 4 apa? Jadi kalau satu kota yang kita diami ingin menjadi kota yang maju, satu desa yang kita tinggali ingin menjadi desa yang kuat, bahkan kalau satu bangsa yang kita tempati ini ingin menjadi bangsa yang bermartabat di mata dunia, maka di dalamnya harus ada 4 faktor. 4 faktor inilah yang menjadi sebab tegak dan jayanya suatu negara. Mana yang 4 pilar tersebut? Dari 4 ini saya tidak akan sampaikan semuanya, hanya satu saja. Andaikan umpama jikalau misalnya bangsa Indonesia ini ingin menjadi bangsa yang tegak dan jaya, maka di dalamnya harus ditunjang dengan pilar yang pertama, yaitu bi'ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Diakui atau tidak, kita semua sangat berhutang jasa kepada para ulama. Kita belum pernah bertemu dengan baginda Rasul. Kalau sekarang sedikit-sedikit kita kenal agama, mengerti halal dan haram, itu kan jasanya para ulama. Kita bisa membaca Al-Quran, itu kan jasanya para ulama. Bahkan bangsa Indonesia kita tercinta bisa merdeka, itu kan jasanya para ulama yang mampu membakar semangat jihad para pejuang, para santri, para pahlawan, sehingga dengan semangat jihad tersebut para pejuang, para pahlawan mampu mengusir para penjajah di bumi Indonesia kita tercinta. Makanya alangkah begitu naifnya apabila sekarang bermunculan golongan-golongan yang mengikrarkan dirinya sebagai golongan-golongan anti ulama, anti kiai. Padahal ulama dari sejak dahulu hingga saat ini
memberikan kontribusi yang begitu sangat besar terhadap kemerdekaan Indonesia. Makanya pantas 14 abad yang silam Rasul telah mengingatkan kepada kita yang termaktub di dalam kitab Durratun Nasihin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati ala ummati zamanun yafirruna minal ulama wal fuqaha." Kata Rasul, akan datang suatu zaman di mana pada masa itu umatku, kata Rasul, bukan Yahudi, bukan Nasrani, umatku, mereka berpaling dari ulama, menjauhi para ulama, alergi terhadap nasihat para ulama. Akan datang saudara masa yang seperti itu. Disebabkan para umatku berpaling dari ulama, menjauhi para ulama, alergi terhadap nasihat para ulama. Bayaqtaliyahumullahu bisalasi baliyyahin. Maka Allah akan turunkan 3 musibah yang khas di dunia. Allah akan berikan. Mana 3 musibah tersebut? Musibah yang pertama, siapa saja kita, orang mana saja kita, kedudukan apa saja kita, kalau dalam hidup ini kita menjauhi para ulama, alergi terhadap nasihat para ulama, musibah yang pertama yang Allah akan berikan, yarfa'ullahul barakata min kasbihim wa rizqihim. Allah bakal angkat, Allah akan angkat keberkahan dari kasab dan rezekinya orang tersebut. Yang kita cari bukan kekayaan saudara, yang kita cari adalah keberkahan. Walaupun gaji kita berjuta-juta, rumah kita bertingkat, uang kita berlipat-lipat, kalau seandainya dicabut keberkahan oleh Allah, itu semua tidak ada artinya saudara. Itu musibah yang pertama yang Allah akan turunkan. Yang kedua, musibah yang Allah akan berikan, musibah yang Allah akan turunkan kepada seseorang yang dalam hidupnya menjauhi para ulama, alergi terhadap nasihat para ulama. Musibah yang kedua yang Allah akan turunkan, yusallitullahu alaihi sultanan zaliman. Allah akan berikan pemimpin yang zalim, yang sayang terhadap rakyatnya ketika mau dipilih. Betul? Ketika ada pemilihan, dia pergi ke rakyat. Setelah naik pangkat, dia lupa sama rakyat. Yang pada akhirnya Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Timur, rakyat semakin melarat, yang di atas semakin makmur. Yang ketiga, musibah yang Allah akan berikan kepada seseorang yang dalam hidupnya menjauhi para ulama. Musibah yang ketiga yang Allah akan berikan, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mereka akan mati dalam keadaan tidak membawa iman dan Islam. Apa artinya ibadah yang kita lakukan? Apa artinya sholat yang kita kerjakan? Kalau seandainya di akhir hayat kita meninggal dalam keadaan tidak membawa iman dan Islam, atau mati dalam keadaan su'ul khatimah. Intan paling mahal, mutiara paling berharga tidak lain adalah ketika kita meninggal dunia membawa iman dan Islam. Hadirin yang berbahagia, inilah pilar yang pertama yang menjadi penunjang tegak dan jayanya suatu negara, yaitu dengan ilmunya para alim ulama. Maka oleh karena itu, mari kita dekati ulama, mari kita dengarkan nasihat para ulama. Semoga dengan kita mendengarkan nasihat para ulama, mendekati para alim ulama, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan 3 musibah itu kepada bangsa kita tercinta. Semoga bangsa kita bisa mencapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Maksud hati ingin jalan-jalan ke tanah Sukabumi, namun apa daya di jalan turun tiada henti. Maksud hati Muhammad Oding Ainul Barokah ingin terus memberikan tausiah iman di sore ini yang penuh dengan keberkahan. Namun apa daya, para peserta masih banyak yang mengantri. Beli kelapa di pasar Lukuh, di bawahnya sama Ibu Asih adanya ibadah. Kita berjumpa, terima
kasih dan dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.